Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kriptografi dan keamanan komputer. Nah, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu ya rahasia. Secara umum, kriptografi ialah mengenai konstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir lawan. Nah, di contohnya itu di WhatsApp ya. Di WhatsApp itu menggunakan end-to-end. Berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentifikasi ya, atau penyesuaian itu. Biasanya itu kalau kita mau connect internet, contohnya di Google Station itu nanti ada. Dan non-redundancy. Kriptografi modern terjadi karena terdapat titik temu antara disiplin ilmu matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Aplikasi dari kriptografi sendiri Aplikasi dari kriptografi modern termasuk itu ATM, password komputer, dan e-commerce. Nah, pesan sendiri itu mempunyai arti data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Elemen kriptografi itu meliputi plain text, ciphertext, clear text, dan enkripsi. Yaitu istilah yang harus kalian pahamin ya untuk dasar dari kriptografi. Nah, bentuk pesannya sendiri itu bisa berupa teks, gambar, musik, MP3, video, tabel, daftar belanja, dan lain-lain ya. Dalam pengiriman pesannya itu bisa via pos, kurir, saluran telepon, dan lain-lain. Dan pesan juga bisa dapat disimpan di dalam storage seperti disk, kaset, CD, flash disk, dan lain-lainnya. Nah, terdapat juga pesan digital. Pesan digital itu teks, contohnya itu kayak SMS ya, itu termasuk pesan digital. Kata-katanya misalkan ya kita semua bersaudara. Berikutnya itu ada audio termasuk pesan digital ya seperti voice note. Yang ketiga itu ada image, gambar ya, karena kalian juga pernah ngirim gambar, ngirim foto kalian ke saudara atau ke orang lain. Nah, video juga termasuk pesan digital. Kalau dia dibahasakan ke komputer dia menggunakan biner 0101. Nah, contohnya itu ya kayak video call kalian lah. Nah, pengiriman itu atau sender ya, itu pihak yang mengirim pesan. Jadi pihak yang mengirim pesan itu dia dinamakan sender, sedangkan pihak yang menerima pesan itu dinamakan receiver. Nah, pengiriman dan penerimaan pesan bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Contohnya, pengirimnya si Alice, penerimanya si Bob. Nah, yang berikutnya pengirimnya itu komputer klien ya, komputer klien, penerimanya itu komputer server. Contoh kalian ini lagi di warnet ingin mengirim pesan ke operator ya. Operator itu megang komputer server ya. Bank mau nambah lagi billingnya paket 2 jam atau paket malam. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ada pengirim ya. Pengirimnya itu Alice, penerimanya mesin penjawab. Nah, mesin penjawab itu kayak berupa telepon ya, tapi dia bisa nerima voice note gitu. Berikutnya pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pihak lain tidak dapat membaca memanipulasi pesan. Makanya itu dia dibutuhkanlah di kriptografi ini gitu ya. Jadi pesan kalian itu ketika dikirim dalam perjalanan itu berupa kode, kalaupun disadap atau diambil orang itu tidak bisa gitu ya. Seperti yang di WhatsApp. Jadi kalau di WhatsApp itu waktu kalian ngirim pesan WhatsApp keluar dari handphone dan masuk ke provider, contohnya Telkomsel. Sebenarnya Telkomsel itu tidak bisa membaca pesan yang kalian kirim itu gitu ya. Yang bisa ngartikan itu ya handphone antar handphone. Jadi ketika keluar dari handphone pesan tadi masuk ke provider Telkomsel itu berupa kode-kode ya, berupa kode-kode yang sulit dipecahkan gitu. Bahkan bisa juga nggak bisa dipecahkan. Nah, setelah sampai ke handphone tujuan barulah dikembalikan
dalam bentuk ciphertext namanya ya. Dan itulah bisa diartikan dan dibaca oleh kita. Nah, ciphertext sendiri itu punya arti pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi, gitu ya. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Seperti yang saya bilang ya, jadi ketika dia di jalan tidak bisa lagi dibaca oleh orang lain. Nama lainnya adalah cryptogram. Nah, ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Nah, contohnya seperti ini ya, plain text, culik anak itu jam 11 siang, gitu ya. Nah, kalau kita ngirim pesan yang kayak gini, kalau nggak dienkripsi ya bisa tahu orang kan gawat gitu. Kita mau culik orang tapi udah tahu duluan sama polisi. Nah, makanya itu kita rubah ke ciphertext menjadi kode-kode sehingga ketika di dalam perjalanan tidak ada yang bisa mengambil informasi tersebut, sehingga kita juga lancar untuk menculik anak itu jam 11 siang. Nah, berikutnya ada plain text ya. Yang kedua, contoh kedua nih. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Nah, setelah dijadikan ciphertext itu dari plain text si A itu ya seperti itu, kode-kode yang nggak kita ngerti gitu ya, bisa berupa simbol dan tanda baca ya, kombinasinya seperti itu. Nah, di enkripsi ya, tadi enkripsi merupakan proses menyandikan plain text menjadi ciphertext ya. Ingat ya, inputnya itu plain text, outputnya si ciphertext ya. Nama lainnya encrypt sharing ya. Berikutnya ada deskripsi, yaitu deskripsi itu adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Jadi ketika si plain textnya berangkat, kita kirim gitu ya, kita input, lalu diproses enkripsi dan menjadi ciphertext berupa kode. Nah, si tujuan itu kan nggak bisa baca si ciphertext gitu, maka dikembalikan lagi menjadi kata-kata sehingga bisa dapat dimengerti. Nah, proses itulah yang namanya deskripsi. Nah, di sini ada ya proses dari enkripsi. Teks terang atau plain text itu sebagai masukan dalam proses enkripsi dan menghasilkan keluaran berupa teks tersandi atau ciphertext. Sederhana sih ya, sederhana. Tapi antara si plain text atau teks terang dan teks tersandi itu harus mempunyai kesepakatan ya. Contohnya ada buku. Jadi kalau ketika dia menyandikan aku, A-nya itu 1, K-nya itu 7, U-nya itu 8. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi ketika dia mengirim pesan cukup mengirim angka aja. Setelah sampai di tujuan bisa diartikan bahwa angka 1 itu A, angka 8 itu adalah K. Itu ya contohnya. Nah, dalam nota si matematisnya itu C itu ciphertext ya, P itu plain text. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C. Ya, jadi fungsi enkripsi E memetakan P ke C. Sedangkan fungsi deskripsi D memetakan C ke P. Itu ya contoh notasi matematisnya ya. Nah, kriptografi itu berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi sebatas mengirim pesan, tetapi juga memberikan aspek keamanan yang lain. Akan dibahas nanti gitu ya. Nah, definisi baru kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Cipher tidak sama dengan kode ya. Cipher itu tidak sama dengan kode. Kode mempunyai sejarah tersendiri di dalam kriptografi. Contoh pesan ya, contoh pesan itu kapal api datang. Kodenya itu hutan bakau hancur. Jadi ketika kita menerima pesan hutan bakau hancur, nah berarti itu artinya kapal api datang gitu ya. Nah, berikutnya itu kalau kapal api datang, kodenya itu ya kombinasi huruf yang random gitu ya, yang merupakan nanti ada kesepakatan tersendiri si pengirim dan si penerima yang mempunyai
kode baku sendiri gitu ya. Nah, ada lagi istilah lain, itu ada encoding, itu transformasi dari plain text menjadi kode ya. Jadi encoding itu transformasi dari plain text menjadi kode. Proses dari kata-kata yang bisa dimengerti atau pesan utama pesan itu dijadikan kode itu namanya encoding. Nah, decoding itu transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text gitu ya. Jadi kode-kode yang random, acak, kombinasi antara simbol dan huruf dan angka itu dijadiin pesan yang bisa dimengerti, yang sebagai pesan utama tadi itu disebut decoding, lawannya encoding. Nah, buku kode atau codebook itu dokumen yang digunakan untuk mengimplementasi suatu kode. Jadi si A dan si B itu dalam mengirim pesan itu mempunyai suatu standarisasi yang terdapat di dalam buku kode. Nah, buku kode itulah nanti yang dibaca oleh si penerima. Jadi dari situ dia sudah tahu gitu. Nah, berarti kita harus juga jaga codebook tadi ya, kode buku tadi biar tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Nah, buku kode terdiri dari tabel lookup untuk encoding dan decoding. Jadi ada namanya tabel lookup ya. Disitulah ada untuk menerjemahkan dan juga untuk merubah kode ya, menerjemahkan arti dan merubahnya ke dalam kode. Seperti itulah kebalikannya. Yang pastinya codebook itu adalah buku pedoman kesepakatan, sehingga antara si A dan si B dalam pengiriman pesan itu bisa terbaca dan terkirim dengan jelas. Ini adalah contoh salah satu codebook ya, seperti ini ya. 19456 itu A gitu, 12395 itu B. Nah, buku ini wajib dimiliki oleh si pengirim dan si penerima. Jadi ketika si pengirim itu mau ngirim kata apel, ya cukup aja tuliskan 96350 gitu. Nanti si B udah tahu kalau si 9630 itu apel. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, berikutnya itu ada istilah orang yang memecahkan kode. Jadi kalau kita bisa memecahkan kode ya, itu disebut kode breaker. Ya memang agak rumit, capek gitu. Contoh banyak tuh di film-film yang mecah-mecahkan kode ya. Nanti bisa kalian cari referensi film yang contoh seperti ini yang mecah-mecahkan kode gitu ya. Oke, saya rasa sampai sini dulu penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.